Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang apa sih tujuan kita belajar ilmu mantik. Bersama saya Aminatul Jannah. Yuk disimak. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu mantik? Bukankah ilmu logika ini adalah warisan dari zaman peradaban Yunani? Dan bukankah ilmu ini adalah ilmu yang sudah kuno? Bahkan dalam beberapa kitab Arab, kata mantik ini dikenal sebagai mantik kodim yang artinya klasik. Nah, jika klasik, kenapa kita harus mempelajarinya pada zaman sekarang? Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan istilah-istilah di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam agama saja misal, kita mengenal istilah Islam, kemudian musyrik, kafir, mukmin, ataupun ahlul kitab, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang berada dalam bidang agama. Tidak hanya dalam bidang ilmu agama, ada juga dan banyak istilah-istilah dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, dalam bidang ilmu pendidikan misalnya, dalam bidang ilmu arsitek. Di situ banyak kita menemukan istilah-istilah. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Saya sebagai seorang muslim, agama saya adalah Islam. Sedangkan jika ada saudara kita yang non-muslim bertanya, Islam itu apa? Nah, ketika ada seseorang yang bertanya seperti itu, mau tidak mau, kita harus menjelaskan atau mendefinisikan kata Islam secara tepat. Jika kemudian kita menjelaskan Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian, ya kemudian orang lain akan mengatakan, agama saya Kristen dan agama saya juga mengajarkan kedamaian. Begitu juga dengan agama Hindu. Saya rasa semua agama mengajarkan kedamaian. Nah, ini definisi yang salah. Maka pengertian kita tentang Islam ini kurang tepat, karena kita belum bisa membedakan Islam dari agama-agama yang lain. Kemudian kita juga mendefinisikan Islam adalah agama yang memiliki kitab suci. Ini tentu juga salah, karena semua agama juga memiliki kitab suci. Kemudian kita mendefinisikan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apakah ini definisi yang tepat? Nah, jika kita membuka kembali lembaran Al-Quran, maka itu salah. Yang ternyata Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, namun juga dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Lalu apa definisi Islam yang tepat, yang logis? Apa itu Islam? Nah, Islam adalah agama yang dibawa oleh semua nabi. Jadi jika ada agama yang tidak dibawa oleh nabi, berarti itu bukan Islam. Nah, penjelasan-penjelasan itu, kaidah-kaidah berfikirnya berada dan dipelajari dalam ilmu mantik. Sebagai makhluk sosial, kita berdialog dengan sesama manusia. Sebagai mahasiswa, sebagai insan yang terdidik, mau tidak mau, kita harus mempelajari ilmu yang menuntun kita memperjelas istilah-istilah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu dalam penjelasan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah. Yang ketika kita tahu kaidah ini, kita tahu definisi ini ternyata cacat atau tepat. Nah, jadi teman-teman, jika disimpulkan, ilmu mantik ini membantu kita untuk memperjelas istilah-istilah tertentu yang kita jumpai dalam percakapan sehari-hari dalam berbagai bidang ilmu. Itu sebabnya para ulama mengatakan ilmu mantik adalah pengantar bagi setiap ilmu yang ada, karena di setiap ilmu pasti ada istilah-istilah. Kemudian tujuan yang kedua dalam hal berdebat. Nah, teman-teman, ketika kita ingin membuat statement, contohnya di sini, Islam adalah agama yang benar. Ketika kita mengklaim statement tersebut, tentu kita harus bisa membuktikannya dengan disertai oleh argumen-argumen yang tepat dan logis. Nah, dalam ilmu mantik kita dapat mempelajari bagaimana kita
memberikan argumen-argumen tersebut dengan tepat. Dalam contoh yang lain, misal kita ingin membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kepada orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, jadi tidak mungkin kan kita berdalih dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Maka kita harus berdalih dengan nalar dan argumen-argumen yang rasional. Dan pembangunan argumen-argumen itu dijelaskan dalam ilmu mantik. Itu ada kaidahnya teman-teman. Dan kaidahnya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maka tujuan mempelajari ilmu mantik yang kedua adalah membantu kita untuk membangun argumentasi yang tepat, rasional, dan logis. Dari dua hal tersebut, jika kita membiarkan seseorang untuk menjelaskan istilah atau argumen itu semaunya sendiri, kita akan terjebak pada diskusi-diskusi yang tidak sehat. Dan itu sering terjadi teman-teman, dan banyak sudah contohnya. Terima kasih teman-teman, sekian video pembelajaran ini. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, begitupun juga dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.